Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Budi Kamulyan dan Ibu Dia Mardiana selaku dosen pembimbing 1 dan 2, serta Ibu Uswatun Hasanah sebagai dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan untuk mempresentasikan hasil penelitian tentang ekspansi termal negatif pada es heksagonal dan es kubik menggunakan model T4P ICE. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa tujuan dari penelitian kali ini. Tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah mengevaluasi tren energi bebas Gibbs dari struktur es heksagonal dan es kubik. Yang kedua adalah mengevaluasi kestabilan untuk es heksagonal dan es kubik berdasarkan pendekatan statistik mekanika klasik. Yang ketiga yaitu mengevaluasi ekspansi termal yang terjadi dari es heksagonal dan es kubik. Adapun manfaat penelitian ini adalah mensumbangsikan informasi dari sifat ekspansi termal es heksagonal dan es kubik berdasar koefisien ekspansi termalnya. Berikut adalah diagram alir dari penelitian kali ini yang meliputi pembuatan konfigurasi awal masing-masing untuk es heksagonal dan kubik dengan model TIP4P ICE. Setelah itu dilakukan proses quenching pada suhu 0 Kelvin. Yang selanjutnya konfigurasi yang telah di quenching akan dioptimasi dengan analisis mode normal. Hasil dari proses quenching dan analisis mode normal akan dianalisis berdasarkan perhitungan energi bebas Gibbs dan koefisien ekspansi termal. Pendekatan kuasi harmonik telah diterapkan untuk mempelajari sifat termodinamika dari fasa es. Berikut hasil quenching pada temperatur 0 Kelvin yang menghasilkan energi potensial dengan rentang negatif 66 sampai negatif 61 kJ untuk es kubik dan negatif 65 sampai negatif 62 untuk es heksagonal dengan volume yang dipelajari. Energi potensial pada keadaan dasar menjadi penting karena sistem menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam lokal minimum. Energi vibrasi harmonik didapatkan dari analisis mode normal sebagai fungsi volume dan temperatur dengan temperatur yang dipelajari adalah 5-200 Kelvin. Energi Helmholtz didapatkan dari potensial keadaan dasar, energi vibrasi, dan faktor residu, di mana energi Helmholtz tersebut diminimalisasi dan dipengaruhi dengan fungsi tekanan. Kita ketahui bahwa energi potensial yang diminimalisasi tidak lain adalah energi bebas Gibbs. Tren energi bebas Gibbs dari hasil simulasi menunjukkan kelandaian pada area temperatur 5-50 Kelvin dan energi Gibbs semakin menurun di atas temperatur 60 Kelvin. Dari grafik ini juga kita bisa mengetahui bahwa energi bebas Gibbs untuk es kubik lebih rendah daripada es heksagonal pada temperatur yang dipelajari. Energi Gibbs yang rendah menunjukkan kestabilan secara termodinamika. Dengan demikian dapat dikatakan es kubik lebih stabil daripada es heksagonal. Selanjutnya dengan fungsi volume saat minimum menunjukkan adanya anomali yang ditunjukkan dengan peningkatan volume seiring dengan menurunnya temperatur pada tekanan konstan. Peristiwa ini dinamakan sebagai ekspansi termal negatif.
Namun pada hasil grafik tersebut kurang terlihat letak gradien yang menunjukkan fenomena ekspansi termal negatif. Untuk memperjelas dan menunjukkan letak gradien ekspansi termal negatif dapat ditentukan berdasarkan koefisien termalnya. Koefisien termal atau alfa didefinisikan sebagai 1 per volume dikali dengan turunan dari volume terhadap temperatur pada tekanan konstan. Dalam hal ini, metode numerik dapat diterapkan untuk menghitung nilai alfa. Pada koefisien termal negatif yang didapatkan nampak adanya peristiwa ekspansi termal negatif, yaitu pada saat temperatur 20-80 Kelvin yang menunjukkan adanya peningkatan volume. Anomali ekspansi termal juga dikatakan ketika nilai alfanya berada di bawah 0. Tren dari koefisien termal tersebut juga menunjukkan adanya pelebaran kurva pada saat tekanan ditingkatkan. Kalau kita bandingkan dengan 100 megapaskal dan 500 MPa, lihat jelas pelebaran kurvanya. Pada saat temperatur di atas 170 Kelvin, terdapat adanya patahan yang mengindikasikan adanya perubahan fasa dari es kubik menjadi es heksagonal. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Kesimpulan sementara dalam penelitian kali ini adalah energi bebas Gibbs untuk es kubik lebih rendah daripada es heksagonal berdasarkan temperatur yang dipelajari, yang mana es kubik lebih stabil. Model TIP4P ICE untuk es kubik dan es heksagonal menghasilkan sifat ekspansi termal negatif pada temperatur yang lebih rendah, dengan perbedaan nilai koefisien antara es heksagonal dan es kubik adalah 0,015. Timeline dari penelitian untuk selanjutnya yaitu dengan melakukan korelasi hasil dengan membuat konfigurasi es baru dengan densitas yang lebih spesifik untuk masing-masing es dengan perintah sebagai berikut, serta membandingkan hasil dengan model air yang lain seperti TIP4P. Yang terakhir adalah pembuatan dan penyempurnaan naskah skripsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.